lunas hutangnya. Oh, biar Kirama yang berhutang. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik-adik, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya nak tes dulu suara saya tuh jelas keadaan. Ibu-ibu suara saya jelas? Bapak-bapak suara saya jelas? Nah, saya nak ngetesnya dulu, tolong dijawab ibu-ibu. Ibu-ibu setuju nak kalau lakinya kawin lagi? Jawab. Nah, bapak-bapak setuju nak kalau kawin lagi? Sana marah, coba ingat tes suara. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Kepala Desa Gayung Pesambut. Saya belum tahu namanya. Pak siapa namanya? Kepala Desa Pak Zaini. Pak Zaini, kita doakan Pak Zaini panjang umur, sehat badannya, bahagia keluarganya, dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Serta jajarannya tadi yang udah panjang lebar memberikan sambutan, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Bapak Ibu ya. Kemudian yang saya hormati panitia penyelenggara sekaligus sebagai Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Pak Haji Sapari, karena dia yang selalu hubungi saya. Bahkan katanya luar biasa acara itu sponsornya Pak Haji Sapari. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji Sapari berikan untuk masyarakat ini jadi amal jariah untuk beliau, yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Teristimewa hadir di tengah kita pimpinan Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang, Kiai Haji Abah Ujang Rasni. Ini dia beliau yang selalu setia bersama-sama dengan kami di dalam kegiatan ceramah. Mohon maaf Bapak MC yang saya hormati, ini pembawa acara. Sampai saya tadi salah kirim, saya kira itu di penceramahnya. Soalnya dia pakai salju, jadi aset saingi saya. Ibu bapak, mohon maaf dan bisa saya sebutkan semuanya pangkat dan jabatannya. Walaupun dan saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari membuat walimah. Cakep kayaknya Bu. Pagi hari membuat walimah. Membuat walimah viral dan ngetop. Rasa payah malam hari itu saya nak ceramah karena nak suruh bagikan amplop. Ada 10 hiji amplopnya ceramah malam hari itu. Ini sebenarnya hadiahnya umroh bagi yang mampu ya. Kekurangannya mintakan keluarganya masing-masing. Ada 10 hiji amplop. Ini nanti khusus untuk anak-anak, kata Pak Haji Sabari. Nah sekarang saya tanya, anak-anaknya batasnya umur berapa? Hah? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu yang umurnya di bawah 18 tahun. Nah, berarti saya termasuk anak-anaknya.
ke maulid? Maulid. Kalau maulidnya peristiwa kelahirannya, kalau mauludnya yang dilahirkan. Nah ini deh bedanya. Jadi malam hari itu bukan maulud tapi maulid. Masa maulid? Kalau maulud tuh nabinya lahir lagi berarti. Kalau maulid nabinya tidak lahir lagi, tapi peristiwa kelahirannya yang kita peringati. Nah sekarang siapa yang bisa jawab? Hadiahnya, wah, jongkat tangan. Siapa khusus anak-anak di bawah 18 tahun atau yang umurnya sisanya 18 tahun boleh juga. Siapa yang nyuruh kita maulid? Ada yang tahu? Semalam saya ceramah di Pontianak. Semalam saya dari Pontianak, semalam jam 2 nyampe di Sikawang, nginap Sikawang. Semalam saya dicerak di Pontianak, saya tanya, siapa yang nyuruh kita maulid? Ya saya, biar kacik yang jawab. Apa jawabannya? Pak RT katanya. Bukan dia maksud saya. Nah, ingat ini betul-betul ada kalau saya tanyakan lagi. Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana ayatnya Pak Ustaz? Ingat ke Allah yang nyuruh kita maulid? Ya. Mana ayatnya? Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat berapa? Nah, ingatkan nih kalau Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan untuk kalian contoh. Itu terjemahannya. Kalau bahasa kitanya gitu, tirulah kita Muhammad ya tiru. Muhammad ya lah kita ya tiru Muhammad ya. Nah kira-kira kayak bahasanya. Cuma masalahnya nak tiru nabinya si anagi, betul Pak? Udah 1445 tahun yang lalu beliau wafat meninggalkan kita, gimana nak contohnya? Kalau kita disuruh nyontoh Pak Haji Safari gampang, orangnya masih hidup, ngomongnya geye bisa kita tiru, tawanya hehehe bisa kita tiru, ya kan? Sorbannya geye bisa kita tiru, orangnya masih hidup. Tapi Nabi dah lama meninggal, payah nak nirunya. Makanya disuruh pelajari sejarah Nabi. Mau belajar sejarah? Tapi belajar sejarah susah. Lebih gampang belajar lagu. Coba ibu cepat hafal sejarah atau lagu? Bapak cepat hafal sejarah atau lagu? Makanya ulama kita pintar, cerdas, dibuatnya sejarah Nabi pakailah lagu. Anak saya, ini adik umurnya berapa dia? Dia apa nih yang paling ganteng? Ganteng, cantik. Umurnya berapa? Hah? 9. Anak saya umurnya 4 tahun Pak, tapi keluarga Nabi dah hafal semuanya dia. Kenapa? Saya ajari pakai lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, ibunya bernama Siti, ayahnya bernama kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu. Bapak-bapaknya ada lu bunyi. Kenapa ya?
ke tahu tanggal lahir Nabi bukan dari baca kitab, bukan dari baca buku, bukan dari guru. Dari mana? Dari lagu. Lagu Aisyah Jamil 20 tahun yang lalu. Waktu adik saya dikuyut saya lihat. Tahu ke kuyut? Kuyut tahu ke? Apa kuyut? Salah, ayunan. Saya lihat adik saya diayunkan lahumma. Apa kata mak saya? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. 20 tahun yang lalu. Sampai hari itu membekas di kepala saya, enggak lupa-lupa. Ya anak kita sekarang mana nak hafal tanggal lahir Nabi? Orang umatnya nyanyikannya lagu India. Patutlah mungkin anak macam nak Salman kan, Amir kan, Kritik Rosan, Priti Sinta dan Ibu Kerti Kajol, Amita Bacan saja itu. Pakailah lagu, belajar sejarah Nabi, pakailah lagu. Ini bapak-bapak, pak, masih hidup bapak? Bapak-bapak tuh kan biasanya jak suke naruh kan? Yang dibaca apa nama kitabnya ya tahu kan? Yang dibaca ya surat zikir nah tahunya kan? Namanya ya Maulid Barzanji. Nah, nama kitabnya ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanjah. Iya sebenarnya Pak, ceritanya tentang Nabi. Asal Bapak tahu. Tahu ke belum? Coba lihat di halaman pertama ya Pak. Di halaman pertama dah ada tulisan Assalamu alaik Zainal. Assalamu alaik Atqal Assalamu alaika Zainal. Ada kan Pak? Turunkan volumenya. Ada kan Pak ini dalam Maulid Barzanji ada kan? Ada. Bu, ada kan Bu? Suah ibu bacanya. Ibu kan suah jikiran Bu. Ibu biasanya kan MKMT. Nah, lagunya ya dana. Atau nak minta dana. Itu musim caleg. Nanti pun datang caleg, disambut pakai lagu ya dana. Atau nak minta dana. Ya dana. Cair nadanya. Assalamu alaika Zainal Anbiya. Keselamatan untukmu wahai penghias para nabi. Coba Nabi Muhammad disebut penghias para nabi. Pak, apa? Oi. Dah tahu ke belum? Ngapain Nabi Muhammad disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi? Dah tahu ke belum? Belum. Memang belum boleh tahu. 4 jawabannya, ingatkan baik-baik Bapak Ibu. 4 jawabannya kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Zainal Anbiya. Pertama, jauh sebelum Nabi lahir ceritanya dah ada. Itu kan hebat. Coba acungkan tangan yang belum lahir ceritanya dah ada. Wah, ada yang tunjuk tangan coba selalu ya. Nabi
bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya saya berikan semuanya amplopnya. Tuh kira-kira terjemahannya gitu ya, pakai cerita aja lah yang gampang biar paham. Pak, Bu, ada seorang ahli Taurat namanya Yasar. Siapa namanya? Yasar. Yasar punya anak namanya Ato. Siapa namanya? Ato. Bukan Kato. Ato ya segini. Pak Yasar punya anak namanya Ato. Yasar tuh ahli Taurat, ahli kitab Taurat, apal total di kitab Taurat. Disuruhnya anaknya Ato pelajari. Kata dia, "Tok, kau pelajari untuk kitab Taurat sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selambar, usah nak kau pelajari. Wa yudkhiluhu sunduk, masukkan dalam kotak, kunci rapat-rapat. Aupa, au ya." Biar kaci ke dolo pun usah kata orang tua usah, pun kunci kata orang tua kunci. Penurut biar kaci ke dolo, biar kaci ke dolo penurut, biar kaci ke dolo penurut, biar kaci ke dolo ya penurut. Au ibu, biar kaci ke dolo penurut. Dan macam biar kacing kini tanpa ayah biar kacing kini nak penurut. Jangan zaman saya ke kacing mau dicorongin lah ayah takut luar biasa. Biar kini dicorongin lah ayahnya hampir belabik bikin mati ayah. Nah takut malah kata dia nah biar mati ayah ya. Saya dulu pun kata rumah atau liusahan kalau kesih. Tapi di rumah ada hantu, oh takut kan hantu. Yang kini tak takut dengan hantu. Kata rumahnya sana kesih kita kalau ada hantu. Apa kata dia? Mana hantunya mak? Mana? Biar kaci kini tak takut dengan hantu Pak Ustaz. Barang rumahnya sudah nonton film hantu. Muka rumahnya pun macam hantu. Mohon maaf Bu, saya tersinggung. Yang tersinggung berarti hantu. Kata si Ato aupa illa sibron wahidan, selambar tuh sana kau pelajari. Wa yudkhiluhu sunduk, masukkan dalam kotak, kunci rapat-rapat. Au ya. Falamma mata abi fatahtuhu, tapi ketika ayahnya meninggal, kotak dibuka oleh si Ato. Dibacalah yang selambarnya. Memang sengaja ditampur lah Pak Yasar. Ternyata dalam yang selambarnya ada tulisan faiza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nanti akan datang nabi terakhir di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan dia nanti akan hijrah ke Madinah. Jauh sebelum nabi lahir, cerita dengan kenyataan dapat meleset. Hebat kan? Yang kalau meleset kan ya perkiraan kita. Pun kita kira-kira itu salah toleh. Bunting bininya. Apa kata bapak? Anakku mau lahir kalau tuh pun laki pasti ganteng, pun cewek pasti cantik. Apa deh? Rumahnya cantik, ayahnya ganteng. Begitu lahir tutup. PKI, pendek kacing hitam. Kita betul. Kita kalau kira-kira sudah nak salah hujan, hari kalau hujan, kalau hari itu panas angin nanti. Perkiraan kita selalu salah, tapi prediksi kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa tidak meleset jauh. Nabinya belum lahir, tapi ceritanya dah ada. Nabi lain dah ada macam ini. Hanya Nabi Muhammad yang sebelum lahir ceritanya dah ada. Jelas Bu? Jelas Bu? Bapak jelas? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya dah jelas, gimana ini? Dah jelas, tutuplah kita sampai jam 9 ya tadi. Soalnya betul gak jamnya tapi ya? Saya cerah
jam tanya dengan Abah. Atau 1 jam saya ceramah di mana-mana sesuai dengan air minum yang anak berikan. 600 ml artinya 60 menit 1 jam. Cuman karena diberinya 2 botol 2 jam lah Abah. Tergantung kekuatan saya, soalnya itu ceramah diri. Jadi keluar lumayan juga nahan kaki itu Karena saya dapat jadwal ceramah, saya Pak dapat jadwal ceramah tuh maulid tuh 92 masjid. Itu baru yang ke-27. Berarti masih ada 65 masjid. Banyak ke sedikit? Sampai damam saya. Begitu saya damam, satu pun panitia tak ada yang peduli. Masih Bini yang peduli di rumah. Dipiciknya kaki saya, dibuatkannya hangat, dibuatkannya teh manis, disuapkannya obat. Apa kebang kapaknya saya. Makanya saya sayanginya dengan bini saya. Sayang dengan bini saya Pak. Kalau belum mati dia belum nak saya kuburkan. Tadi saya mulai ceramah jam 8 di jam 8 tamatnya saya lihat jam saya. Dari mulai saya salam saya lihat jam 8. Jadi langkahnya kalah jam 9. Itu yang pertama, Nabi disebut sebagai Zainal Anbiya karena jauh sebelum dia lahir ceritanya dah ada. Dalam Al-Quran diceritakan juga surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Saya kok pun si yang jawab Allah gitu. Di tempat lain saya sampaikan ayat itu sebenarnya orang jawab Allah. Situ tayung bersambut saya kok pun si Nah berarti saya ulang sekali lagi, saya ulang sekali. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Terpaksa. Juluk-juluknya berkulit. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Inni Rasulullah ilaikum." Aku ini Rasul utusan Allah kepada kalian, kata Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah ngaku dirinya Tuhan, tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yang dijadikan Tuhan lah orang lain ya. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ini Rasul utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Zabur dan Taurat. Mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan kukabarkan berita gembira kepada kalian akan datang nanti Nabi setelah aku, Nabi terakhir, namanya Ahmad. Ahmad itu bahasa Arab artinya terpuji. Bisa Ahmad, bisa Hamid, bisa Mahmud, bisa Muhammad. Ahmad itu artinya Muhammad. Itulah ayat yang sekarang dipelesetkan orang. Muncul nabi palsu namanya Ahmad Musa nih. Pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Jawa Barat. Ditangkaplah polisi Pak, penjara 2 tahun penistaan agama, masuk penjara 2 tahun ngaku nabi. Lah kayak di Jakarta muncul lagi lebih parah, ada perempuan Pak ngaku malaikat Jibril. Ditangkap polisi penjara 2 tahun. Hebat kan polisi kita, jangankan teroris, Jibril ditangkapnya. Untungnya dia cuma ngaku malaikat Jibril. Coba kalau dia ngaku Israel, malaikat pencabut nyawa yang kena tangkap. Isu berita di TV sebenarnya. Pemirsa sekalian, mulai hari ini tidak usah khawatir tentang kematian, karena malaikat pencabut
itu ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar nak sorbannya macam nak Bonoto, biar nak dia pakai jubah macam nak Batman-nya putih ayam, Al-Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, bahasa Arabnya bukan lagi fasih, tapi dia ngaku jadi nabi. Kita umat Islam wajib dengan percaya, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Nabi Muhammad itu disebut Zainal Anbiya karena dia jauh sebelum lahir ceritanya udah ada, luar biasa. Jelas? Belum jelas? Jadi apa yang mau jelaskan? Yang kedua, kenapa Nabi disebut sebagai Zainal Anbiya? Ketika Nabi 3 hari sebelum dilahirkan, 3 hari sebelum dilahirkan, patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh orang jahiliyah pada waktu ya roboh. Api-api yang disembah oleh Majusi, agama Majusi padam. Bahkan ada seorang namanya Sawad bin Qorib. Siapa namanya dia? Sawad bin Qorib. Sawad bin Qorib itu suka ngumpulkan ajin. Jadi ajin-ajin dikumpulkannya, masukannya ke botol, jadilah di botol. Kalau kita sekarang ya mirip macam pemburu hantu lah. Pemburu hantu yang di TV dulu ya ada kan ya? Filmnya ya, kerajaannya ya. Kumpulkannya ajin-ajin lah Sawad bin Qorib. Apa yang terjadi? 3 hari sebelum Nabi lahir, ajin-ajin Sawad bin Qorib berselawat semuanya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Waduh, kata Sawad bin Qorib, nampaknya ajin-ajin pusat stres tuh. Dia nyambut-nyambut Nabi Muhammad, sampai Muhammadnya. Bayangkan Bapak Ibu, ajin aja nyambut maulid Nabi, kelahiran Nabi, bersolawat. Makanya kalau ada orang sekarang dengan suki dengan maulid, wajib dengan peristiwa kelahiran Nabi maulid, berarti dia lebih jahat dari ajin setan hantu genderuwo sudah polisi semuanya. Belakang adik-adik tahu keadaan babi ngepet? Babi ngepet tahu keadaan? Tahu? Ada hubungan keluarga? Makanya berselawat bu, kita menyambut maulid Nabi tadi dah kita berselawat berulang-ulang, betul? Nah, coba kita selawat sekali lagi. Salatullah asik, dia berselawat asiknya sampai setengah jam goreng tempe. Manis lah. Wan minta goreng tempe wan, ya saya ambil nasi. Yo tengah muswan, gara-gara selawat. Asikan selawat umat saya pun berselawat, biasa di dapur sambil nyambal gitu. Salam. Makanya masakan orang tua gitu dulu sadap-sadap nyaman-nyaman, bareng berselawat. Ibu-ibu kini mandi berselawat di dapur, biasa nyanyi tolet. Nyanyi pun rupanya nyindir lagi. Barang masakan pegari dah dimakanlah lagi. Bang makan dulu, bang dah laka dimasak. Aku langsung pergi kerajaan. Sakit hati. Begitu bapak balik, dia lagi masak dulu, langsung disindir pakai lagu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke Ya Allah.
sindir lakinya pakai lagu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Nah, nanti kan didengarlah lakinya. Dek, kau nyindir aku ya. Jangan bawa kayak gula itu kayak walaupun. Insya Allah mudah-mudahan lakinya nanti dapat hidayah, rajin dia sembahyang. Alamin. Jadi berselawat dibanting. Apa kata Nabi? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan ampuni, Allah akan berselawat baginya 10 kali, Allah akan ampuni baginya 10 dosa, dan Allah akan angkat baginya 10 kali derajat. Baru nak sekali sholat Pak. Kalau bapak sholat ria, tidak ada pahalanya. Ibu kalau puasa minta puji dengan orang, tidak ada pahalanya. Bapak ibu kalau pagi haji umroh cuma nak dapat gelar Pak Haji Bu Haja, tidak ada pahalanya. Tapi sholawat hebat. Nah ria, nah ada ria, pahalanya tetap ada. Nah ikhlas, nah ada ikhlas, pahalanya tetap ada. Makanya hebat sholawat, sholawat bu, sholawat. Di Mesir, ada yang naslah ke Mesir? Bapak-bapak ada yang naslah ke Mesir? Di Mesir deh. Ibu ada yang naslah ke Mesir belum? Belum. Mudah-mudahan nanti bisa pergi ke Mesir dengan Abah Haji Bujang Rasni, insyaallah. Beliau ini tidak saya tanya negeri mana sudah sampai toilet beliau. Saya cerita Mesir, saya sok ke situ. Saya sok ke tempat Firaun katanya. Di Mesir itu kan tempat Firaun Pak dulu. Saya pernah waduh, malah saya nak cerita dengan beliau, udah suami tempat tuh. Habisnya saya nak ceritakan yang belum suka gitu kan. Luar biasa di Mesir Bapak Ibu. Kalau ada orang nak berkelahi Pak, ini ada orang nak berkelahi, datang orang melarangnya. Apa kata orang yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita berkelahi, bersolawat dengan Nabi Muhammad. Solawat kurang, tak jadi berkelahi Pak. Dan jadi berkelahi gara-gara solawat. Hebat solawat luar biasa. Makanya ibu bapak kalau nak berkelahi di rumah ya bersolawat dulu. Insya Allah tak jadi kelahinya. Raja ya coba lah. Misalkan kata ibu bang, aku nak ngerong dia nasinya dengan kau tuh abang dari semangat bisa nyakiti hati. Kita berkelahi dah. Tapi sebelum berkelahi kita bersolawat dulu. Oke, kata lakinya, kalau dulu. Kebetulan nama lakinya Ahmad ya Habib, Ahmad ya Habib, ya Habib,
masih santri belum nikah itu ibu-ibunya itu lebih banyak dari bapak-bapak 2 kali lipat. Jangan-jangan di kayu bersambut itu satu bapak 2 ibu. Memang luar biasa. Saya belum suah ceramah di tempat itu, belum suah datang ke desa Gayung Bersambut, tapi itulah masyarakatnya ternyata suka dengarkan ceramah. 1 jam katanya kurang, tidak dipikirkannya. Saya kehausan. Saya datang jam 5, agak maghrib kalau kada suruh air. Sampai 1 jam saya nunggu air mani. Saya dah ajak dia pita-pita supaya jauh saya pita. Tapi alhamdulillah ceramah diberinya air ke botol, walaupun air putih semuanya. Saya kira air kopi gitu. Udah air kopi kalau ada minta goreng pisang aja. Saya dengan mau ceramah minta macam-macam, takut honor saya kena potong. Tapi tenang, amplopnya dah diberikan ya. Yuk tadi amplopnya ya. Nanti di ujungnya saya akan tanya nanti 10 persoalan. Insya Allah nanti saya tambah bonus nanti dari dompet saya, insya Allah. Nah, lanjutkan. Lanjutkan. Sekarang yang keberapa ya? Ketiga. Yang pertama tadi udah yang kedua udah, yang ketiga sekarang. Kenapa Nabi disebut sebagai Zainal Anbiya? Nih jawabannya. Ibu ada naruh musuh? Ada naruh musuh? Bapak ada naruh musuh? Sehat? Alhamdulillah. Musuh biasanya di mana-mana benci dengan orang yang dimusuhinya, betul? Tapi Nabi tidak ada. Musuh sekalipun suka dengan dia. Nah, ini hebatnya Nabi. Itu ceritanya. Mau dengar ceritanya? Maulid Nabi kan dia cerita tentang Nabi kan. Jadi kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, bodoh ya. Jangan ngerti dia. Maulid Nabi katanya bid'ah, sesat, masuk neraka. Kita tuh banyak ceramah nyeritakan tentang Nabi. Bukan ada berjudi, bukan ada mabuk apa di situ. Betul? Lalu ngatakan orang sesat masuk neraka, yang masuk surga cuma dia yang 4 orang 4. Dia, emaknya, bininya, keluarganya. Tuh, sampai tuh. Nah, beri air Pak, beri air. Takut kalau mati di sini Pak. Ambil aja dia, ambil. Nah, saya ambil itu dah ambil. Nah, agak saya nak nyari umatnya. Kurang umat seorang kalau kami carikan umat lagi. Itu ceritanya. Jadi suatu hari Nabi sedang weekend. Tahu arti weekend? Week, pekan, akhir. Weekend, akhir pekan. JJS. Mau apa JJS ya? Jalan-jalan sore berdua dengan Siti Aisyah istrinya, digandeng oleh Nabi. Nabi itu tetap romantis Pak, walaupun umurnya dah 62 tahun waktu ya. Beliau meninggal umur 63, tetap so sweet, digandeng oleh Nabi. Tiba-tiba ya bahasa kita, bahasa Inggrisnya suddenly, bahasa Arabnya faja'atan. Tiba-tiba Nabi berjumpa dengan orang kafir yang benci dengan Rasulullah. Nabi kata orang kafir ya, assalamu alaika, bukan assalamu alaika. Kalau kita kan assalamu alaika, dia dah samu artinya racun. Assalamu alaika terjemahannya mampus ke Muhammad. Nabi diam, dan malas Nabi katakan mampus. Yang malas justru istrinya Siti Aisyah. Marah Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Assalamu alaika wa lanatullah wa azabu. Kau yang mampus, kau yang dilaknat, diazab kau oleh Allah. Pak perempuan kalau malas asal tahu aja. Kita beri sigi pulangkannya 3 ini. Makanya itu pasan saya itu bapak-bapak, pak. Itu pasan saya itu dengarkan baik-baik ya. Makanya bapak usah nasihati perempuan dengan kate-kate. Kenapa? Karena mereka lebih banyak kate-katenya.
mundi ngerepek usah nak dilawan, pasti kalah. Percuma kita jelaskan. Apa lagi pun kata tidak, pokoknya ada diam aja Pak. Kita jelaskan segi, muncul pertanyaan kedua. Kita jelaskan 2 IG, muncul pertanyaan ketiga. Udah tuntas 3 IG kita jelaskan, diungkitnya 2 tahun yang lalu. Nawakkan dirinya seorang. Pating pala kami Pak Ustaz, dengar dia ngerepek di rumah. Ya tidurlah Pak. Baik nak tidur Pak Ustaz. Melihat demo. Langsung tidur Bapak. Jadi gimana lah Pak Ustaz menghadapi perempuan tuh? Rumus yang paling jitu menghadapi perempuannya sabar. Sabar aja Pak. Memang dah gaya sifat perempuan dari gedolok dari zaman Nabi Adam. Memang dah gaya sifatnya. Perempuan kaya nak minta maaf. Biar dia salah, dah mau dia minta maaf. Lihat Nabi Adam yang nyuruh ngambil buah kuldi sampai Siti Hawa. Yang tobat kepada Allah sampai Nabi Adam. Rabbana sholamna anfusana. Nabi Adam yang minta maaf. Perempuan kan? Ibu makanya perempuan Pak minta maafnya cuma setahun 2 kali. Idul Fitri dengan Idul Adha. Agak raya. Dia pun rupiah terpaksa minta maafnya. Pak, adik minta maaf ya. Baru masuk waktu zuhur dah mulai dosa lagi. Sabar Pak, sabar. Pak sabar baik. Bisa sabar tak hadapi perempuan? Sabar Pak. Ya memang nasib kita gaya Pak. Si Andi rumah dicarinya, ada di rumah dimarahin. Sedang nangis sendiri dengan ya Bu, nanti Ibu lihat mungkin lakinya kasihan penuh penderitaan ini. Lanjut cerita Siti Aisyah weekend tadi. Takut kalau waktunya dah kehabisan gitu. Jadi yang membalas itu istrinya Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang mampus, kau yang gelana diazab kau oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Umayyah, mahlan. Sabar sayang, sabar. Tapi kau dikatakannya mampus ya Rasulullah. Kalau kita dikatakannya gaya, tinggal kita balikkan. Assalamualaikum. Waalaikum. Mampus ke Muhammad. Kau juga. Kira-kira terjemahan ini. Makanya Nabi itu Bapak Ibu musuh sekalipun suka dengan beliau. Nabi dia mudah memaafkan orang. Pak, Nabi mudah memaafkan orang. Nabi mudah memaafkan orang. Kita kan nak nyontoh Nabi, jadi harus mau memaafkan Bu. Kalau ada orang minta maaf, maafkan tak usah. Kita sebagai petani dihinanya, katanya dah kembali ke HPI pun, tapi dia dah minta maaf, maafkan dia usah. Maafkan. Ciri orang bertakwa selalu memaafkan orang yang berbuat salah. Jangan sampai biar kacik lebih dewasa dari kita, biar kacik berkelahi bahari dah berkawan lagi. Lah kita berkelahi 2023, 2030 baru bermaafan. Tahun-tahun dah bermaafan gara-gara ambil pilpres, gara-gara ambil pil caleg, gara-gara pilih pilihan berkelahi. Bodoh orang model gaya. Mohon maaf kalau saya kasar ngomong. Yang nyalon kan orang, ngapain kita yang berkelahi? Hah? Kalau yang dapat pangkat kita atau dia? Yang dapat gaji kita atau dia? Yang dapat rumah dinas kita atau dia? Yang dapat motor dinas kita atau dia? Ngapain kita yang berkelahi? Ya Allah. Nah, kalau kita lihatlah siapa yang berkelahi gara-gara beda pilihan, mohon maaf adik-adik, kata-kata yang persegi sangat ditiru. Pernah ada orang berkelahi gitu, sangat ditiru Pak. Beda pilihannya biasa. Oh, kau suka partai yang kuning, oke. Kau suka partai yang hijau, oke. Kau suka partai yang biru, oke. Kau lewat sini, aku lewat situ, kau lewat sini. Nah, kalau kita jumpa di sini, kan kayaknya santai Pak, kita bersatu. Makanya di masjid di surau tuh jaga persatuan, usah nak menimbulkan memakai simbol-simbol yang bisa membuat orang kelahi di masjid. Akhirnya orang tidak mau ke masjid.
Somah yang di masjid nih di surau, Pak, tolong ingat, usah nak pakai baju partai. Ade di kampung Sinun ada Sinun jauh Sinun ada. Nah ade orang semua yang pakai baju partai ade. Pak. Udahlah daan sopan menghadap Allah pakai baju kaos. Kita nak hadap bupati aja tak berani baju asal-asal. Nah, pengen ada Allah kalau berani. Lah kayak begini orang di belakang yang sholat dan khusyuk gara-gara dia duduk di sop depan. Belum nak takbir Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Yang dicoblos partai kalah lagi. Ya, itu dia Pak yang betul pakai baju taluk belanga, pakai baju muslim, baju koko, baju batik, ya baju kemeja yang sian tulisannya, maka insya Allah ya lebih aman lah daripada perpecahan kita. Jelas? La ilaha illallah. Nah, itu Nabi mudah memaafkan orang. Makanya ibu kalau ada orang minta maaf, maafkan. Oh, long saya minta maaf lagi. Apa salah dengan saya? Dolok we waktu alung nyomor baju, bajunya saya ada cantik. Saya curi. Oh, kau lah yang curi baju gua saja hilang lah aku nyarinya. Hilang maklum, saya minta maaf nyantas setan apa yang merasuki gua tuh ye. Kata dia, minta maaf saya maklumi. Kata dia Ustaz atau lidah ceramah, kita harus saling memaafkan. Maklum dan marah bajunya aku curi, tapi dimaklum karena aku dulu pun nyuri juga di tempat ini. Jadi kita pencuri lah kita. Ya Allah, rupanya di luar sampai berdiri. Luar biasa yang di luar tuh. Yang di luar yang berdiri insya Allah pahalanya 3 kali lipat. Yang di dalam kalau mau 3 kali lipat keluarlah semuanya. Saya biasanya kalau ceramah ada orang uap-uap langsung saya tutup karena orang udah ngantuk. Iya macam mana nak ngantuk berdiri. Si hati orang tidur berdiri. Soalnya dia berpikir. Nah lanjut, Nabi mudah memaafkan orang. Sampai-sampai Nabi suatu hari Pak pergi ke masjid waktu di awal-awal Mekah masjid, awal-awal Islam datang. Ada orang kafir yang selalu negek di atas Ka'bah nunggu Nabi lewat untuk meludahi Nabi. Jadi Nabi lewat ke masjid diludahinya. Nabi lewat masjid ludahinya. Nabi lewat. Lewat Nabi diludahi oleh dia. Dwi. Nabi kalih nak sanjung Nabi ulung salah tempat kau ludah. Nyom Nabi lewat Nabi. Hari kedua lewat lagi Nabi. Dwi. Nabi tak marah sanjung. Hari ketiga lewat lagi Nabi. Dwi. Nabi tak marah ke masjid lagi. Hari keempat Nabi lewat. Si Ad yang meludahi. Aduh mana dia tuh? Cari-cari Nabi keliling-keliling di Ka'bah nyarinya mana dia tuh? Dapur kape. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mencari siapa? Saya nyari langganan saya. Sampai yang biasa meludahi saya situ kemana? Oh si anu itu ya Rasul. Damang dia ya Rasul. Ngapain tak damang? Kita karena COVID kalau. Masa kita kan sikit-sikit orang 2 tahun yang lalu ya Pak. 2 tahun yang lalu kan sikit-sikit COVID, betul? Kurang batuk? Kurang pilek? Kurang panas badan? Oh, sampai orang belanggar tuh COVID semua. Mohon maaf, kawan saya keluar jubur COVID juga. Penasaran saya tanya Pak Dokter, akhirnya hubungan keluar jubur dengan COVID gitu. Si A hubungannya Pak Ustaz, kami nanti COVID kan supaya cair duitnya. Damam ke dia ya Rasul, damam. Langsung Nabi balik ke rumah. Nabi makanan. Ya Humairah istriku Siti Aisyah, iya bang. Ada ke buah di rumah, ada bang. Ada kormis sebakul di dapur. Baik, diambil oleh Nabi, diantarkan ke rumah orang yang meludahinya. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad mana?
Assalamualaikum. Salam. Satu dah dijawabnya salam, dia masih kafir. Assalamualaikum. Sampai Muhammad. Muhammad mana? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Apa? Muhammad yang tiap hari keludahe? Betul. Muhammad yang tiap hari musakite? Betul. Waduh, kata dia kacau tuh. Tiap hari dia keludahe. Sekarang aku udah mau. Mun dia malas, habis aku banjirai udah. Nah, ngapain kau ke situ Muhammad? Udah nggak kau sakit, kata Nabi. Tuh adik saya bawakan buah kurma. Saya doakan mudah-mudahan kau cepat sembuh sehat. Bukakanlah lawang, kata Nabi. Dibuka oleh dia lawang, ternyata memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata dia? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Selama saya sakit belum ada satupun kawanku datang mainnya aku. Engkau yang tiap hari ku sakitnya, engkau yang tiap hari ku ludahi, engkau manusia pertama yang datang mainnya saya sakit. Engkau pasti bukan manusia biasa, engkau pasti Rasul. Mulai hari ini saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Nabi yang harus kita tiru, mudah memaafkan orang. Sampai ditulis oleh Imam Busiri dalam kitabnya Burdah yang biasa kita baca. Baca apa kita? Baca Burdah. Yang betulnya Burdah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadidal haya wa tawadu. Nabi Muhammad Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan tidak sombong. Bu, ibu, Nabi ibu penyumpan, orangnya Nabi bu. Nabi penyumpan, Nabi penyumpan. Satu hari Nabi membersihkan Ka'bah di atas, tiba-tiba ditiup angin jubahnya. Nampaklah orang batis Nabi, orang jubahnya tersingkap, nampak batis Nabi putih lah orang. Malu Nabi, pucat mukanya, merah langsung turun dia ke bawah Ka'bah. Cuma batisnya kelihatan sumpan Nabi. Cuma batisnya kelihatan sumpan Nabi. Cuma batisnya kelihatan. Cuma batisnya kelihatan. Sumpan Nabi. Harus cepat kita tutup ceramah tuh. Ibu, Nabi cuma batisnya kelihatan lah orang sumpan Nabi. Nabi lah ibu-ibu zaman kini tak lupa dah putus surat malunya. Dah tahu dia kuat pakai rok pendek, naik motor Mio pakai celana wahai. Wahai ke Hawaii, wahai ke Hawaii, wahai. Kalau paha ke batis namanya wahai, kalau paha ke pusat namanya Hawaii, kalau pusat ke dade namanya hai hai, kalau dade ke gigi namanya aduhai. Dia namanya sembarangan, oi. Bu, malu bu, karena kata Nabi al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Tak punya rasa malu kurang syarat dikatakan orang beriman. Apalagi ibu-ibu yang ada dia kacik yang masih bayi, masih bayi, yang masih bayi. Nah, yang masih ada dia kacik ya bu, tolonginya malu bu, usah nak nyusui anak dapat umur. Dia pak yang kaya bang saya ada. Tak boleh bu berdosa. Saya dah bukan pengalaman, dah ngalaminnya soalnya. Saya takkan bagi undangan, takkan makan. Tiba-tiba ada ibu anak bayinya nangis, langsung dikeluarkannya jerigen. Astagfirullahaladzim. Kata saya takkan makan. Hilang nafsu makan saya. Nafsu makan hilang, nafsu kesia deh. Bu, makanya, jadi gimana caranya Pak Ustaz? Boleh ibu numpang ke kamar orang dolo nyusui anak, atau kalau anak praktis pakai jilbab yang besar. Kalau anak
anaknya nak nenek nak nyusu tinggal sungkup, masukkan ke dalam jilbab, baru ibu ngobrol, lu jadi ke anak kuliah di Pontianak, katanya nak kuliah di Pontianak di Untan ke di STKIP. Gigit orang haji gigit ya. Bu, ibu nyusui anak digigitnya, isuk masih mau lagi tak nyusuinya? Mau, dah jarak biarpun sakitnya luar biasa atau mau lagi nyusuinya masih mau lagi isuk. Kenapa ibu tetap mau? Karena ibu tahu menyusui anak adalah ibadah. Menyusui anak ibadah, Bu. Nanti anaknya nafasar sholat, anaknya puasa, anaknya zakat, anaknya haji, anaknya sedekah, anaknya berbuat baik, dapat pahala. Ibu yang didorong nyusui anak dapat pahala yang sama dari anak-anaknya. Makanya sangat malas nyusui anak. Nyusui anak sangat malas. Nyusui anak sangat malas. Sangat cuma nyusui dia. Pak, paham ke Pak? Pak, yang didapat tuh nanti kita kan? Nampaknya Bapak tuh udah kematian juga. Ya Allah. Nah, itulah Bu, makanya malu Bu, malu Ibu karena semalu ke warung, dewe usah pakai tapi gambar. Itu kada ke warung pakai daster, tolong dah yang koyak kelintian. Kadang di rumah Pak dasternya miring sebelah. Nampak tali bihannya. Kita takur di daster muyo miring sebelah, nampak tali bihannya. Apa kata dia, Pak? Bang, saya lihat talinya. Yang penting rasa ini. Kacau dunia persilatan. Nah, itu akhlak Nabi. Sadidal haya, kurangnya sangat menyumpat. Makanya kalau kita nak nyontoh Nabi harus punya rasa malu gitu. Tutup aurat kita dengan sempurna, illa wajhun wa kafaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan, itulah yang bukan aurat. Watawadu. Nah, Rasulullah juga orangnya tawadu dan sombong. Bu? Pak? Nabi dan sombong, Pak. Walaupun pangkatnya paling tinggi dari seluruh Nabi, kedudukannya paling tinggi dari 313 Rasul, dah dijamin masuk surga, dijamin dosanya diampuni, pangkat paling tinggi, tapi Nabi tetap dengan sombong, Pak. Bu, Nabi pangkat paling tinggi dan sombong Nabi. Itu kadang-kadang baru nak jadi bini Pak RT dah sombong. Bukan di situ, bukan. Di situ jauh. Jauh situ di desa Kayu Besambut. Ya Allah, mudah-mudahan si Adi situ kayak. Nah, pengen ada mau disombongkan nih, Bung, Bung sombong kan? Nah, pengen disombongkan, Bung, sampai kita tuh sebagai pelayan rakyat. Kita kalau jadi pejabat, Bung, mohon maaf, kalau kita jadi pejabat dengan sombong, nanti dah pensiun, dah lagi pejabat, orang akan tetap hormat dengan kita. Tapi pun sombong, jangankan pensiun, masih pejabat pun orang doakan cepat mati. Orangnya, kayak kan orang yang sombonginya orangnya sampai ada orang yang berdoa, tak sakit-sakit di belakang begini. Sampai kayak orang ngomong berarti tidak kuat jahatnya gitu. Nah, jangan sampai masuk kategori gaya. Kalau jadi muslim itu yang paling baik kata Nabi, al muslimu man salimal muslimun bilisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik adalah yang orang lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Jadi usah nak ngaca orang pakai tangan, usah nak ngaca orang juga pakai mulut. Yang kita kurangnya. Dah ya, Bu? Belum. Saya lihat ada orang tinggi yang muak. Nah, yang di belakang dah ada yang mati ya. Itu ya. Nah, kalau bangunkan ini. Yang terakhir
saya sampaikan yang terakhir. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Zainal Anbiya? Dah habiskan waktunya? Ya, nah, jam 9. Belum? Aku nak balik. Nah, kita dapat situ rumahnya. Saya jauh, saya juga dah 7 hari keliling di Pontianak sampai ke Buraya, Balai Karangan. Malam itu baru nak balik ke Samos. Datang ke Samos, singgah dulu di Gayung ke Samos. Bini saya tinggalkan di hari-hari, dia yang ngurus anak di rumah. Makanya saya nanti kalau sampai bini saya dan masuk surga, protes saya dengan Allah. Bukan gampang ngurus anak, betul Bu? Kalau anak nangis tengah malam, siapa yang bangun? Bapak ke ibu? Bapaknya? Anak nangis tengah malam, apa yang kata bapak? Anakmu ya nangis? Anakmu katanya. Itu nih kadang-kadang yang tidak disadari lah orang lagi. Orang perempuan nih kalau udah punya anak tidurnya dengan tandu, betul Bu? Tiap malam berjaga, betul Bu? Makan dan tanang beluak dengan tangisan anak, betul Bu? Mandi dah nak siang karena harus ngurus anak dulu, betul Bu? Itu dia yang tidak dihargai lah orang lagi biasanya. Betul? Oh, suka kita pemanangkan. Itu di katanya ceramah yang paling bagus. Tapi saya lagi udah pagi. Santai-santai juga ada yang barang kami. Nanti di upload di Facebook dan YouTube. Jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, dan share. Yang terakhir, saya nak minum dulu yang terakhir tuh. Boleh Bu, boleh Pak ya? Boleh tak tunggu minum. Yang terakhir, kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Zainal Anbiya? Karena nanti di akhirat Bapak Ibu, dah suatu akhirat loh? Belum. Sampai. Jadi nanti di akhirat, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi lain tak bisa berikan syafaat. Nabi Adam tak bisa karena ada juga dosanya. Nabi Sulaiman tak bisa karena ada juga dosanya. Nabi Yunus dia juga tak bisa karena ada dosanya. Yang sian dosanya cuma Nabi Muhammad. Makanya beliaulah Nabi nanti satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada kita umatnya. Mau dapat syafaat Nabi? Mau dapat syafaat Nabi? Syafaat itu artinya pertolongan. Itulah kira-kira ceritanya. Bu, suah ke ngantri di rumah sakit? Suah ngantri di rumah sakit Pak? Suah. Antrian nomor 70. Suki atau bosan? Bosan. Padahal ngantri di rumah sakit ada tempat berteduh, ada kursinya, loketnya banyak, kawan ngobrol ada, bisa sambil minum es. Antrian 70, bosan. Nanti di akhirat kita akan ngantri di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang ngantri dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, ngantri loketnya cuma satu, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyaknya manusia ketika ini matahari di atas kepala, sedapa panas bukan lagi. Kemana nak nyari air si an? Apa amat Indomaret nak hancur? Tapi kalau di sini ulang makin si an. Duit tak laku di sini. Ketika itulah datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat. Ibaratnya gitu, ibu antrian nomor berapa? Nomor 70. Mau nak tukar dengan saya nomor 2? Kira-kira marah atau suke? Suke, karena dolokan. Oh, sukenya, kata ibu, sukenya. Iyalah namanya syafaat. Ketika kita ngantri di hadapan Allah, lalu datang syafaat Nabi, ya ummati ana laha, wahai umatku aku datang untuk kalian. Ta'ali ummati ta'ali, umatku sini, dipanggil oleh Nabi umatnya. Itu yang di depan saya umat Nabi Muhammad, itu bukan? Kata siapa? Kata kami, Pak Ustaz. Kalau kata kami dia namanya ngaku. Ngaku ya boleh dan murah.
yang mahal karena akui. Betul? Ibu kenal ke dengan Pak Anies Baswedan? Ya bertuah saya. Ngaku. Kada cuma ngaku. Ibu kenal nak, Bapak kenal nak dengan Presiden Jokowi? Pak Jokowi ya, Pak tua saya. Apakah saya diakui oleh Pak Jokowi? Kita nanti di akhirat kayak juga ngaku-ngaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi ternyata tidak diakui oleh Nabi. Mau kayak diakui Nabi sebagai umatnya? Dua syaratnya. Berapa ya? Dua. Pertama, kalau bapak ibu ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, jaga sholat 5. Sana tinggalkan tuh ya sholat 5 waktu Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bu, banyak ibu nih banyak tinggalkan sholat. Udah hari salukan dia. Sampai lagi yang sampai bermakeup tabal, hias pengantin, dia pun ikut berhias sih Pak. Tabal-tabal makeupnya. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, sampai isya pun lewat. Tapi kami harus cantik Pak Ustaz. Boleh ikut berhias, tapi syaratnya wudhu dulu. Lah wudhu tak ada kantut. Dari tengah hari sampai bahari. Nah, hijau-hijau lah mungkin sih. Daripada dengan sholat. Saya sampaikan yang kedua nih, dan yang terakhir ada habis satu. Jadi jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gharran muhajalin bin asaril wudu. Umatku nanti di akhirat ku akui sebagai umat yang wajahnya bersinar karena banyak wudu. Banyak wudu kan artinya banyak sembahyang. Masa wudu toleh dan sembahyang? Tapi yang daan suah sembahyang, ingat ini, yang daan suah sembahyang, yang daan suah ke masjid ke surau berjamaah bapak-bapaknya, biar kau nak besok di dapat Nabi minta akui sebagai umatnya. Aku umatmu ya Rasulullah, akuilah saya sebagai umatmu. Kata Nabi, doakan Pak Rum. Kebetulan dia orang selakau. Umatku si an yang hitam lakam begitu. Sikit pun si an cahayanya itu Tapi di dunia dulu aku sembahyang ya Rasul. Bila tahun 2 kali. Semuanya terakhir kau kata dia. Idul Fitri dengan Idul Adha, ia pun ketinggalan serakaat. Balik paling dulu, nungkarin sana lurah. Ada kayak di situ Sihat kan? Sihat. Sinu jangan ada sinu jauh. Yang saya ceritakan itu jauh-jauh. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, banyak-banyak bersolat. Aulakum biyaumil qiyamah salatan alayya. Orang yang paling kudolokkan kujambut, dijambutlah Nabi nanti langsung. Nabi yang jambut Bu, Nabi yang jambut. Nabi yang jambut. Maulah dijambut Nabi. Di akhirat dijambut Nabi mau Pak? Salatan alayya kata Nabi, banyak-banyak bersolawat kepadaku. Paling banyak tak dibatasi. Yang paling banyak yaitu yang paling kudolokkan kata Nabi. Makanya sana malas bersolawat Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lil
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang barulah kita bagikan hadiah paket umroh. Nah, silakan adik-adik yang merasa umurnya di bawah 18 tahun. Ayo. Itu orang Gayung Besawut tuh orang luar tuh. Dari pesantren mana? Jangan-jangan pimpinan pondok putih. Pengasuh ya bukan ya? Pengasuh. Wow. Kacau tuh, kocek 40.000 aja lah. Oke Pak. Siapa namanya Ustaz? Andika Sulistyo. Andika Sulistyo. Orang situ ke orang luar? Jawa. Orang Jawa. Jawa. Nah, coba simpulkan ceramah tadi yang 4 alasan Nabi disebut sebagai Zainal Anbiya. Satu, ketika Nabi belum lahir ceritanya dah ada. Yang kedua, satu ceritanya belum lahir, Nabinya belum lahir, ceritanya dah ada. Saya yang kedua. Dua, musuh pun suka dengan beliau. Tiga, karena dia Nabi satu-satunya yang beri kita syafaat di akhirat kelak. empat, Oh, 3 hari sebelum dia lahirnya berhalanya macam patungnya hancur. Lagi jin-jin yang ada dikumpulkan oleh Suwak bin Qaribnya bersolawat kepadanya. betul? Ibu-ibu lagi seorang. Kan bapaknya udah. Masih ibu. Saya jarang-jarang sedekah soalnya. Untuk ibu-ibu. Sabutkan Nabi penceramah malam hari itu lengkap dengan gelar titelnya. Ayo. 100.000. Kalau kurang 100.000, saya tambahin 2.000. 102.000. Ayo, ini 2.000 untuk parkir. Ada kan? Hah? Ibu Jerry, ada anaknya Bu? Berapa anaknya? 4. Saya 2 anak saya. Adik lakinya bagi Bu. Adik mana lakinya? Di luar? Allah di luar. Nah, sebutkan Nabi penceramah malam hari itu lengkap dengan titel gelarnya. Dr. Antoni SY, Dr. Antoni SY, SSY, MH. Amin, silakan Bu. Nah, sana bumi dah esok ya. Demikianlah yang dapat. Lagi kan? Habis itu. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dan jarak undang saya ke situ. Mau ke kalau saya ceramah lagi ke situ? Insya Allah kalau panjang umur kita jumpa lagi. Langsung kita tutup pakai doa ya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.